Ucapan perpisahan dari perwakilan santri kelas 12 kepada anak kami Pak Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang terhormat Bapak Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Riyalis MPD. Yang terhormat Mudir Ma'had Tahfiz Darul Quran Pekanbaru, Buya Syekhul Asro dari Muntemah. Yang terhormat Wakil Komite Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran Pekanbaru, Bapak Zuhelmi SAG. Yang terhormat Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah dan Aliyah, serta yang kami hormati seluruh Ustadz Ustadzah Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran Pekanbaru, dan yang kami hormati seluruh hadirin tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan barokah serta memudahkan kita dalam melaksanakan acara wisuda virtual dan pelepasan santriwan santriwati angkatan pertama Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran Pekanbaru Riau. Tak lupa pula sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita semua berharap mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Saya Farhan Al-Khamis, perwakilan teman-teman santriwan santriwati kelas 12, mengucapkan banyak terima kasih kepada ustadz ustadzah semua yang mana selama 3 tahun ini telah membimbing kami, telah mendidik kami dengan penuh kesabaran dan penuh ketulusan. Berkat jasa ustadz ustadzah semua, kami dapat lulus dengan mudah dan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pondok pesantren ini kami dididik menjadi pribadi yang disiplin, mandiri, dan mampu memimpin diri sendiri. Dan di pesantren ini pula kami diajarkan untuk cerdas membagi waktu bersama Al-Quran dan waktu untuk belajar. Namun terkadang lelah dan pasrah menjadi penghalang bagi kami. Namun itu tidak dapat menjadi alasan untuk menyerah bagi kami. Berkat doa orang tua, ustadz ustadzah semua, serta diiringi dengan kesungguhan kami, alhamdulillah kami semua terkhusus angkatan pertama dapat lulus 100%. Kami yakin dan percaya setiap pesan dan kesan para ustadz ustadzah semua dapat kami jadikan sebagai pegangan untuk kami melalui dan menempuh kesuksesan kami masing-masing. Tiada yang dapat kami berikan kepada ustadz ustadzah semua selain hanya prestasi dan kesuksesan yang dapat kami tunjukkan nantinya. Namun satu hal yang tidak akan pernah tinggal dari kami, yaitu doa kepada ustadz ustadzah semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan umur yang panjang, agar suatu saat kami nanti sukses, kami dapat menyampaikan ke seluruh umum bahwasannya kesuksesan kami adalah hasil bimbingan para ustadz ustadzah dari Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran ini. Namun terkadang tingkah laku kami tak jarang membuat ustadz ustadzah semua kecewa terhadap kami. Saya sebagai perwakilan teman-teman semua, terkhusus santriwan santriwati kelas 12, mengucapkan mohon maaf yang setulus dari dalam hati, dan kami berjanji sebisa mungkin kami tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu kembali.
Pesan kami untuk adik-adik kelas kami semua, hormati gurumu, teruslah berprestasi dan belajarlah dengan sungguh-sungguh. Semoga adik-adik semua dapat menjadi pribadi yang hafiz dan berprestasi, dan adik-adik semua dapat menjaga Al-Quran sampai akhir hayat nantinya. Harapan kami, semoga Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran ini kedepannya semakin sukses dan maju, dapat menjadi wadah generasi emas bagi agama dan bangsa yang bergelarkan Al-Hafidh wal-Hafidhah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Wakil Komite Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran kepada Bapak Zulhelmi S. Agung yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Direktur Pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran Bapak Fia Saiful Asrar dari Mufti Jamaah. Kemudian undangan kita Bapak Dr. Haji Rialis MPD dari Kasih Dinia Pesantren Kemenak Provinsi Riau. Bapak Kepala Sekolah Aliyah Bapak Ahmad, Ibu Weni Kepala Sekolah MTS Tahfiz Darul Quran, para undangan dan para santriwan santriwati yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka wisudawan, wisudawati, santriwan, santriwati Ponpes Tahfiz Darul Quran yang pertama secara virtual, yang hanya diwakili oleh beberapa orang, sedang yang lainnya di rumah masing-masing. Salawat dan salam dan pula kita sampaikan dari padanan Nabi besar Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dia bila kala amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya yang menyampaikan Pak Dokter bukan saya, ketua. Tapi berapa saat ini sebelum puasa ya saudara, ketua komite kita diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah kembali ke alam barzakh. Dia kembali ke alamnya, mudah-mudahan ketua kita mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi menjelang siang ini yang pertama saya mewakili dari orang tua mengucapkan ribuan terima kasih pada segenap sivitas akademika Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran yang telah memberikan ilmunya kepada para santriwan, santriwati, pada anak kami, sehingga para santri pada saat ini telah banyak mendapatkan ilmu tentang Al-Quran, bahkan sudah ada yang hafal 30 juz. Suatu hal kebanggaan bagi kami para orang tua. Kenapa? Karena di rumah selama libur COVID ini, ada lebih kurang 3 bulan ini, sangat susah rasanya memberikan pembelajaran kepada anak kami di rumah. Karena guru lebih bermanfaat cara penyampainya daripada orang tua. Kalau di rumah orang tua ini kadang lebih banyak emosinya daripada ngajarnya, sehingganya bukannya memberikan pembelajaran kepada anaknya malah bertengkar. Nah, ini sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ustadz dan Ustazah yang telah memberikan pembelajaran kepada anak kami. Ini yang tidak bisa kami balas dengan harta, hanya Allah yang bisa membalasnya. Mudah-mudahan
ilmu yang ustaz berikan para anak kami betul-betul bermanfaat, sehingganya anak-anak ini bisa menjadi pemimpin masa depan yang Qur'ani, sehingganya bisa menjadi pemimpin yang menjadikan negeri ini yang negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa kita demikian? Pada saat ini banyak para pemimpin negeri kita yang bergelar profesor, yang bergelar doktor, tapi tidurnya di penjara. Kenapa? Karena ilmu agamanya kurang, kemudian ilmunya hanya yang sifat duniawi, sehingga ilmu ukhrawi tidak ada. Yang penting bagi mereka itu ada uang, sehingganya terjadi berbagai macam kejanggalan, sehingga negara kita ini menjadi negara termasuk negara yang terkorup di dunia. Bapak hadirin, ibu yang dirahmati Allah, jadi kemudian juga kami berharap ke depan kepada pimpinan pondok pesantren dan para ustadz dan ustazah untuk lebih meningkatkan kinerja pengajarannya, karena kata Rasulullah, Bapak ustadz dan ustazah adalah wakil Rasulullah yang menyampaikan risalah Allah, sehingganya apa yang disampaikan nanti sangat berguna bagi anak kami, terutama bagi keluarga kami. Kemudian juga kepada santriwati kami, santriwan-santriwati yang belum tamat, walaupun yang sudah tamat, gunakanlah ilmu itu sebaik mungkin, tingkatkan. Yang dikatakan Ustaz tadi, selalulah murojaah. Kadang kita mendapatkannya cepat, hafal cepat, kemudian memurojaah jarang, sehingganya apa yang kita dapatkan hilang kembali. Selalu istiqomah dalam menghafal Al-Quran, dan kami minta dari pihak pondok untuk ke depan bagi anak kami santri ini yang sudah hafal Al-Quran, lebih tingkatkan di segi bahasa Arabnya untuk mempelajari tafsir. Jadi mereka, anak kami bukan hanya bisa membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi bisa mengembangkan Al-Quran ini dengan tafsirnya, dengan bahasa Arabnya yang baik. Kemudian kepada anak kami yang telah tamat, yang aliyah, lanjutkanlah perjuanganmu, karena perjuanganmu masih panjang. Jadilah dirimu sendiri yang berguna bagi agama, orang tua, bangsa dan negara. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada pagi menjelang siang ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mewakili dari para orang tua santri, saya sebagai wakil komite Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya, sambutan Direktur Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran kepada Buya Ustaz Syekhul Asrar Al-Munte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, yang kita hormati Bapak Kasih Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kota Pekanbaru bersama rombongan. Yang saya hormati Bapak mewakili Komite Santri Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran Muara Fajar. Yang saya hormati seluruh kepala madrasah, para asatidzah, para hadirin dan hadirat, seluruh undangan, peserta wisuda virtual dan pelepasan santri angkatan pertama tahun 2019-2020, dan yang lebih utama dan bil khusus
para orang tua, para santri yang dapat menyaksikan secara langsung, yang dapat menyaksikan dari rumah masing-masing yang punya paket. Yang tak punya, tunggu nanti siaran ulangnya. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Kasih dan seluruh rombongan yang sebenarnya mereka bukan menghadiri acara ini. Mereka kemari visitasi, ya, karena izin operasional pondok kita belum keluar. Nah, ini kesempatan supaya jangan terlalu banyak pertanyaannya, saya pikir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasih Dr. Haji Rialis MPD bersama rombongan. Saya ucapkan terima kasih. Inilah adanya pondok pesantren Tahfiz Darul Quran yang baru berjuang lebih kurang 3 tahun. Oleh karena itu kita sangat berharap kepada Bapak Kasih agar kiranya apa yang kita inginkan ini bisa terselesaikan dan cepat. Kita sangat membutuhkan apa yang Bapak berikan nanti kepada kami. Yang kedua, ingin saya sampaikan kepada seluruh panitia, khususnya yang menyelenggarakan acara ini. Ini panitia pelaksanaannya hanya 1 minggu dan saya nyaris marah. Tidak mungkin menurut saya persiapannya ini bisa diselenggarakan 1 minggu. Tapi alhamdulillah dengan kondisi dan seperti ini masih bisa terselenggara. Bahkan ada di antara santri yang tidak mau ikut acara ini. Mereka mewakili, ada menjumpai saya, kami tak ikut Buya. Kenapa? Tak enak acaranya. Saya bilang itu yang tidak enak bagi yang tidak punya paket dan tidak ada jaringan internet di rumahnya barangkali. Saya menyampaikan bahwa acara ini tidak selamanya bisa dilaksanakan. Pak Kasihan, saya sanawiyah ada wisuda, aliyah ada wisuda, S1 wisuda, S2 wisuda, sebentar lagi S3 insyaallah. Tidak ada wisuda virtual. Mari saya berjumpa dengan Rektor Universitas Islam Riau, berbicara di sana. Kapan wisuda, Prof? Tidak ada wisuda. Virtual? Tidak ada. Ini artinya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini saya sampaikan kepada kelas 12 dan kelas 9. Ini adalah kado hadiah untuk kalian. Yang tahun depan belum tentu ada, kecuali ada COVID lagi. Ada juga yang berdoa supaya lama COVID ini. Yang terakhir, yang ketiga, ingin saya sampaikan kepada orang tua dimanapun yang bisa menyaksikan dan melihat ini. Ini sebenarnya sudah merupakan sesuatu yang sangat meresahkan kepada kita. Sudah berapa bulan kita sesungguhnya berada di rumah. Tadi bincang-bincang dengan Pak Kasih bahwa kita insya Allah akan masuk tanggal 19 bulan Juli 2020. Tapi menurut informasi dari beliau ini masih perlu kita bicarakan. Karena salah satu di antaranya harus ada surat izin dari gugus apa namanya? Gugus depan. Gugus kesehatan. Kalau tidak, kata beliau, pondok pesantren. Jadi kepada orang tua yang ada di rumah dimanapun berada, yang sudah mempersiap-siapkan, maka perlu barangkali informasi selanjutnya. Bukan menakut-nakuti, tapi sesungguhnya ini harus kita pikirkan. Nah, jadi tanggal 19 belum tentu kita masuk. Nah, ini akan nanti informasi dari kepala madrasah dan musyrik dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ingin kami sampaikan juga kepada orang tua, khususnya kepada santri-santri yang sudah menyelesaikan, yaitu kelas 9 atau kelas 12. Perjalanan kalian masih jauh, perjalanan kalian masih panjang,
dan carilah ilmu yang sebanyak-banyaknya. Ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah sangat mudah didapat kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita. Tapi ilmu itu adalah sangat sulit apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan kepada kita. Wa hadainahun najdain. Allah berikan selalu dua jalan kepada kita. Jalan yang baik, jalan yang buruk. Oleh karena itu, kepada anak-anak kami yang sudah diwisuda atau dilepaskan pada hari ini angkatan pertama dengan kondisi dan keadaan apa adanya, tapi ini adalah sebuah catatan sejarah yang mungkin jarang terulang sepanjang hidup kita. Saya selama hidup saya sudah 24 tahun usia, sudah lebih 40 tahun usia, barulah ini kita melaksanakan wisuda virtual. Maka bagi saya sampaikan, bagi yang tidak mau ikut, ini adalah pemikirannya sudah pemikiran terbelakang. Oleh karena itu saya ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh santri dan santriwati yang sudah menyelesaikan pendidikan, terutama yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Bagi yang belum menyelesaikan, selesaikan dimanapun kamu berada. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah, ya, lanahdiyannahum subulana, Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat dia. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan. Terakhir mohon maaf kepada Bapak Kasih dan seluruh rombongan yang sudah menyita waktunya di sini ikut bersama kita. Mudah-mudahan langkah mereka dan perjalanan mereka kemari diberikan oleh Allah kebaikan dan pahala. Kepada orang tua yang berada di rumah, pada anak-anak kami yang ada di rumah yang tidak bisa menyaksikan, nanti saksikan dan jangan lupa, ya, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.